Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kedengaran suaranya? Iya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan adik-adikku, anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk berbagi ya buat kita semuanya, untuk sharing dari apa yang sudah kami pelajari selama ini baik di kampus maupun juga di klinik yang sudah kita jalankan. Alhamdulillah. Atas amanah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait tentang ibadah ya dan kesehatan. Ibadah dan kesehatan. Jadi ini ada bukunya sebenarnya. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Jadi terapi dengan ibadah, bagaimana istighfar ya, keajaibannya bisa banyak sembuh dengan istighfar, dengan sedekah gitu ya, dengan doa, dengan Al-Qur'an, dengan sholat, dengan puasa gitu ya. Jadi insyaallah dalam hari-hari ke depan kita akan mencoba membahas itu ya. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya kita beribadah itu ya bukan untuk mengejar sehatnya ya. Karena kalau mengejar sehatnya, nilai ibadah itu jadi hilang. Ya pahalanya jadi hilang. Keberkahannya jadi hilang. Karena itu adalah meniatkan melakukan sesuatu aktivitas ibadah dengan tujuan dunia. Ya sehat kan aktivitas dunia itu. Tapi ketika kita jadikan ibadah karena Allah untuk mendapatkan ridhonya itu, maka Allah akan menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya bahwa dalam setiap aktivitas kita itu alhamdulillah bisa berdampak bagi kesembuhan ya, kesehatan. Ya, di dalam surah Al-Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Nah, jadi pengkajian kita di waktu duha hari ini dan besok-besok itu hanya ingin membuktikan ya bahwa Al-Quran itu benar dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam tubuh kita dari aktivitas ibadah. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Allah sudah menjamin ya bahwa apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ya sebelum Nabi Adam diturunkan di muka bumi itu sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan ditunjuk sebagai khalifah atau memimpin bumi ini untuk mengurus bumi dan seluruh isinya. Lalu kemudian ada makhluk yang iri, cemburu ya karena bukan dia yang ditunjuk, malah dia disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Dendamnya, hasadnya yang luar biasa inilah yang membuat ya dia meminta sama Allah, ya Rabb, sebagaimana engkau sudah melaknat saya ya dan menghukum saya, maka izinkan saya untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dan membuat indah semua perbuatan dosa dan maksiat. Dan saya, kata iblis, akan ya menggoda mereka dari kanan kirinya, depan belakangnya, menghalangi dari jalan fitrah ya, jalan yang lurus, jalan kepada Allah. Nah, akan dihalang-halangi kecuali orang-orang yang Allah pilih ya, kecuali orang-orang pilihan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin itu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi ya ketika iblis berperan serta ya sebagai musuh yang nyata ya. Kemarin kita sudah sama-sama bahas ya bahwa iblis itu yang paling pertama godaannya manusia itu bikin manusianya syirik ya, menyekutukan Allah. Nah, kalau tidak mempan maka digodalah untuk melakukan dosa besar. Kalau masih tidak mempan, maka digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil tapi sering.
Kalau tidak mempan juga, maka dibikin lalai aja biar tidak taat. Yang penting tidak taat. Nah, tapi kalau tidak mempan juga, gitu ya, tetap dia tidak lalai, gitu ya. Ya, maka dibikin dia sombong dengan amal ibadahnya. Jadi tidak ada putus asanya setan itu dalam menghancurkan dan menggoda manusia. Ya, tidak ada putus asanya. Semua cara dipakai, gitu ya. Ya, tujuannya agar apa gitu? Agar manusia itu ya jatuh sampai lebih hina daripada hewan. Ya, sampai lebih hina gitu. Bahkan walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am. Orang-orang kafir itu mereka itu makan makanan seperti ya hewan-hewan makan. Jadi misalnya kayak sapi itu dikasih rumput, berapapun rumput dikasih situ, makan terus dia. Makan terus itu. Nah, ini menjadi ujian bagi kita ketika Allah uji kita dengan bulan Ramadan ya. Dan akan Allah pilih siapa yang betul-betul bertakwa adalah yang lulus ujian ini. Banyak orang yang lulusnya itu pada saat siang hari. Dia bisa menahan hawa nafsunya. Nafsu makannya ditahan gitu ya. Nafsu matanya ditahan gitu. Siang sampai waktu buka. Tapi setelah buka, udah tidak bisa menahan nafsu makannya lagi. Lihat apa di situ dimakan semua ya. Ini menegur diri saya ya. Makanya saya alhamdulillah Ramadan ini udah benar-benar insaf gitu. Bukanya cuma kurma gitu. Enak juga gitu. Sahurnya cuma kurma. Ternyata bisa juga, dulu tidak masuk akal gitu. Manusia di Indonesia itu kalau tidak makan nasi belum makan gitu. Pasti lapar gitu. Pasti lapar. Itu sudah masuk di mindset. Itu termasuk talbisnya iblis. Jadi kita itu tidak bisa digoda dengan disuruh dosa, disuruh maksiat, tidak bisa gitu. Tapi digodanya itu makanan daripada mau bazir, nanti kau puasa sampai sore itu makan memang banyak-banyak. Nah, godaannya di situ. Padahal kan sebenarnya kalaupun ada misalnya sisa kan bisa kita bagi. Kalau misalnya puasa misalnya ya bagi ke non muslim yang tidak puasa, atau misalnya ada yang sakit mungkin kita bisa kasih makanan itu. Ataupun kalaupun misalnya betul-betul tidak ada sama sekali, ya itu kan bisa misalnya dipanaskan kah, atau memang ya kalau memang terpaksanya kita jadikan pupuk lah. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada yang sia-sia. Makanya kalaupun memang kita sudah betul-betul siapkan, ya kita siapkan makanan itu. Kalau Rasulullah itu tidak pernah bikin makanan itu langsung banyak. Jadi bikin makanan yang memang akan dimakan dan dihabiskan pada saat itu. Nah, kita itu ya kebiasaan kita ya, pokoknya bulan Ramadan itu beli apa semua yang bisa dibeli, masak semuanya, enggak habis juga itu. Akhirnya banyak mubazir. Nah, ini salah satu talbisnya iblis. Ya, godaannya iblis supaya bisa mengganggu manusia. Nah, kenapa iblis menggoda dari sisi itu? Jadi pola hidup kita yang dirusak. Ya. Jadi kalau sudah tidak bisa, iblis itu sudah anggaplah dalam tanda kutip putus asa menggoda manusia untuk syirik, ya. Dia sudah nggak bisa juga goda manusia untuk dosa besar. Nggak bisa juga untuk dosa-dosa kecil juga nggak bisa. Maka ya yang dirusak adalah pola hidup. Ya. Pola makannya dirusak, ya. Pola makannya kemarin Dokter Ilham sudah bahas ya tentang pola makan sedikit ya. Kemudian pola aktivitas gerak gitu ya. Nah, pola aktivitas gerak dibikin apa? Malas bergerak, malas olahraga, enakan jadi kaum rebahan gitu ya. Jadi kaum rebahan, padahal ya di tahun kedua Hijriah pada saat turun pertama syariat puasa, yang pertama kali adalah di bulan Ramadan pertama ya, perang Badar ya, perang gitu. Nah, ini adalah Badar kita lah ceritanya gitu. Dan luar biasanya ya, dalam kalau tidak salah 7 tahun atau 9 tahun setelah perang Badar itu terjadi Fathul Mekah. Artinya ada selisih sekitar 7 atau 9 tahun, saya lupa 7 sampai 7 tahun kalau tidak salah. 7 tahun itu terjadi Fathul Mekah, dari perang, dari kondisi yang serba kekurangan, serba keterbatasan, lalu kemudian kondisi penaklukan. Hanya dalam 7 tahun. 7 tahun Ramadan ini dilalui. Ya, 7 tahun level ketakwaan. Ya, 7 tahun dapat Lailatul Qadar nih mungkin ya. 7 kali dapat Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi bahwa iblis itu ketika sudah
tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan dosa, maksiat, nggak bisa semuanya. Dirusak polanya, dirusak pola. Yang pertama dirusak itu pola makan. Pertama kali dirusak itu pola makan. Ya, makanya di Al-Quran jelas, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Nah, digodalah manusia berlebih-lebihan, gitu kan? Datang ke pesta, ada ayam, ada sapi, ada kambing. Kita sudah datang sini, kita sudah kasih masuk pas Solo kan? Pas Solonya 100.000 lagi. Wah, dihitung-hitung lah. Kayaknya kalau 100.000 harus masuk semuanya. Apalagi kalau pas Solonya 500.000, wah, kalau bisa bungkus. Nah, digoda dengan makanan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bukan cuma porsi ya. Berlebih-lebihan bukan cuma porsi. Berlebih-lebihan itu dari jenis makanannya, warna makanannya, campur-campurnya itu berlebihan juga. Nah, padahal kalau misalnya sahur ya, saya betul-betul merasakan keajaiban. Saya baru sadar betul gitu, kayak ditampar gitu. Dulu saya tidak percaya itu. Padahal ini hadis. Ni'matus suhur mu'min at-tamr. Senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin itu kurma. Ternyata setelah saya coba, nikmat betul. Tanya Pak Nasir, saya berapa kali itikaf sama dia. Kerja saya apa Pak kalau siang Pak? Tidur. Karena kekenyangan tuh. Dulu ya. Saya 15 tahun itikaf ya, mungkin sama Pak Nasir ya, setengahnya mungkin lebih sama-sama Pak Nasir. Jadi kalau udah habis subuh tidur nih, sampai duhur, habis duhur tidur lagi. Paling asar baru tunggu maghrib ya, namanya belajar juga waktu itu atau baru hijrah atau. Ternyata kesalahannya itu pada saat sahur. Jadi talbis iblis itu digoda kita untuk makan banyak lah, nanti tidak kuat. Ternyata setelah cuma makan lebih dari 3, saya masih ngantuk-ngantuk. Itu luar biasanya. Ya, lebih dari 3 kurma masih ngantuk. Kurma sama biskuit nyemil gitu juga masih ngantuk juga. Tapi kalau pas 3 kurma, insya Allah itu aman itu. Kalaupun ngantuk-ngantuk yang sedikit ya. Kalau dia sudah hilang nih ngantuknya. Paling tidur itu cuma paling 15 menit sebelum duhur kan, kayak lula. Setelah duhur, insya Allah lebih nggak tidur lagi gitu. Jadi banyak aktivitas, bisa baca buku, produktif, bisa bikin apa gitu. Nah, ini matus suhur al-mu'min. Jadi pola makan dulu yang dirusak tuh. Padahal di Al-Quran juga ya, falyanzuril insanu ila ta'ami, wahai manusia, lihatlah apa yang kalian makan. Nah, lihatlah apa yang kalian makan. Nah, ini gangguan godaannya kita itu situ ya, pada saat sahur dan berbuka atau sehari-hari gitu. Nah, kemudian pola yang digoda selanjutnya ya, yaitu pola pikiran. Nah, sama pola perasaan. Jadi kita dalam menghadapi sesuatu itu digoda untuk marah. Ya, siapa di sini orang tua yang kalau anak-anak misalnya berulah gitu, yang kadang tidak emosi gitu. Apalagi kita misalnya guru atau apa kan, kita kasih tahu anak begini nak, tidak dilakukan. Dilarang begini, malah dilakukan. Saya pernah ketemu sama ada orang tua santri, saya itu dok pusing ada anak saya larang minum tangan kiri. Pokoknya kalau ada di depan saya, dia minum tangan kiri. Bahkan panggil saya, ayah. Nah. Pamer gitu. Saya bilang, Pak, yang pertama 2 setan bekerja gitu. Setan pertama goda si anak. Goda si anak supaya melakukan kesalahan. Setan kedua goda si bapaknya supaya marah. Nah, kalau bapaknya marah, tergoda untuk marah, akhirnya setan yang si anak ini bisikin, "Tuh kan kamu dibenci, tidak disuka memang sama bapakmu memang." Akhirnya tambah jengkel kan? Kalau tambah jengkel anak-anak tambah apa? Tambah berulah kan? Tambah berulah, tambah marah lagi bapaknya. Tidak ada habisnya nih. Tidak ada habisnya. Nah, jadi digoda kita untuk merasa marah, merasa sedih, gitu kan? Ini anakku sudah saya kasih tahu, jadi sedih kan? Marah, sedih, pokoknya gelisah, pokoknya semua gelisah, semua perasaan itu. Nah, digodalah dari situ kan? Nah, padahal ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi bersama istrinya Hawa, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nih kalian turun ke bumi ya. Saya kasih nanti petunjuk.
Nah, nanti ada petunjuknya lah. Kalau kalian ikuti petunjuk, maka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Oke, jadi kalau ikut petunjuk, tidak ada takut, tidak ada sedih. Oke, sekali lagi ya. Kalau ikutin petunjuk, tidak ada takut, tidak ada sedih. Artinya, kalau kita masih ada perasaan takut, masih ada perasaan sedih, apa yang terjadi? Ya kita belum mengikuti petunjuk dengan optimal. Jadi kalau ada kita umat Islam masih sedih, takut, belum nikah, kapan nikah gitu, nggak ada uang, nggak ada panai, sengaja saya balik ke sini. Ya, sempat takut, itu sempat cemas, khawatir, marah semuanya. Ya karena kurang petunjuk aja kita jalani hidup tanpa petunjuk. Ya, maka itulah sebenarnya Allah turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki semua pola, karena pola pada saat itu masa jahiliyah semua pola sudah hancur, semua pola hidup sudah hancur. Ya, pola makannya hancur, pola sosialnya hancur, pola aktivitas yang lain-lain hancur, semuanya hancur. Nah, jadi Rasulullah turun untuk memperbaiki pola. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau memang mau selamat dari gangguan iblis, ya kembali ke pola. Kembali ke pola. Nah, pola itu sebenarnya ada di Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ini adalah manual book. Jadi misalnya kayak AC, kan ada buku manualnya kan? Nah, misalnya AC apa nih? Daikin misalnya. AC Daikin, ada buku manualnya Daikin. Nah, kadang kita kalau baca itu sudah mulai paham. Tapi kalau orang-orang tertentu baca itu masih bingung juga. Ini bagaimana ini sebenarnya? Nah, kalau kayak era sekarang kan kita bisa lihat YouTube. Buka YouTube merek Daikin, bagaimana ini kan ada penjelasannya kan? Ada tutorialnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau kasih pengibaratan itu, jadi Al-Qur'an ini itu kayak manual book kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya itu kayak tutorialnya lah, yang menjelaskan tentang manual book ini. Makanya yang selamat itu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi selamat dari gangguan iblis. Ya, karena memang iblis itu sudah bersumpah tadi di awal penyampaian saya akan menggoda gitu. Kecuali satu yang Allah pilih. Ya, yang pilih itu adalah yang betul-betul melaksanakan semua aktivitas itu karena Allah dan Rasulnya, yang hanya mencari ridho dan cintanya Allah. Ya. Jadi kalau pola hidup sudah rusak, ya, pola hidup sudah rusak sama iblis tuh, maka iblis itu akan menyusup masuk ke dalam qalbu manusia. Makanya ada hadisnya kan, ada sebungkah daging, segumpal daging yang kalau dia baik, baik semuanya, kalau dia buruk, buruk semuanya. Ya. Ada juga di ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi ada pertempuran abadi di dalam kalbu kita antara ketakwaan, ya, ketakwaan dengan nafsu yang disusupi oleh iblis dan pasukannya, ngebisikin. Ya. Jadi tipu daya iblis, tipu daya setan itu lemah. Ya, tipu daya setan itu lemah. Dan setan tidak mau langsung misalnya bunuh ya. Langsung bunuh. Misalnya bunuh kita kan? Tidak mau dia, karena kalau setan bunuh kita langsung kita mati syahid, masuk surga langsung. Ya, iblis itu nggak mau. Ya. Jadi dia maunya itu merusak manusia dari dirinya gitu. Ya. Kalau tadi nggak bisa syirik atau dosa gitu, maka dirusak polanya. Ketika pola sudah rusak, mohon maaf ya, pola makan sudah rusak, pola hidup sudah rusak, akhirnya apa? Ketergantungan obat. Ya, ada naik kolesterol lah, gula darah lah, apa semuanya lah kan? Tergantung obat. Atau misalnya sesak nafas, karena misalnya gerakan sholatnya tidak sempurna, akhirnya kan jadi sesak nafas. Ini harus tergantungan obat. Akhirnya apa? Ketika sakratul maut yang dicari apa? Mana obatku? Antar cepat ke dokter, bawa ke rumah sakit. Jadi tidak mencari Allah. Nah itu yang memang pengennya iblis tuh, pengennya setan itu seperti itu. Jadi ketika tidak bisa melakukan dosa-dosa nih, maka polanya dirusak. Karena kalau polanya sudah rusak, ya, maka lebih gampang sakit. Ya, kalau orang sakit apa yang pertama biasanya godanya? Apa? Gelisah, gitu ya. Kemudian juga mengeluh, ya, ngomel-ngomel, marah-marah. Itu kalau tidak melihat
dengan kacamata iman. Dan mulai dengan kacamata iman. Walaupun juga ada sakit-sakit yang bisa juga menjadi luar biasa kalau dilihat dengan kacamata iman. Ya, Nabi Ayub alaihissalam juga sudah mencontohkan. Ya. Bahkan di beberapa pasien ya, ada pasien yang kita tanya, sabar ya Pak ya, atas ujian sakitnya, syafaqallah. Dia bilang, alhamdulillah, terima kasih doanya. Tapi sebenarnya saya sekarang ini sedang berobat. Maksudnya dia sakit tapi maksudnya sedang berobat. Jadi sakit saya ini obat, Dok, dia bilang. Sakit saya ini adalah obat. Obat dari dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Karena sakit yang sebenarnya itu adalah ketika orang nanti dilempar ke neraka. Saya bilang ini luar biasa ini ilmunya. Jadi sakit yang sebenarnya itu adalah ketika orang dilemparkan ke neraka, itu yang sebenarnya sakit, Dok. Jadi sakit saya di sini itu, ini obat, saya minum obat, memang pahit, memang ini, tapi menggugurkan dosa, sehingga nanti di akhirat saya sembuh, masuk surga saya, insya Allah. Wih, luar biasa nih. Ayo, gimana Pak? Cerita lagi Pak. Nah, jadi banyak orang di luar di sana, Dok, kelihatannya dia sehat secara fisik, tapi sebenarnya dia sakit, gitu. Maksudnya, iya badannya sehat memang, tapi dia tidak taat sama Allah, tidak ibadah. Dia sedang sakit itu, Dok. Dia sedang sakit. Dia sedang mengumpulkan bibit-bibit penyakitnya. Nanti di akhirat dia benar-benar sakit yang abadi di sana. Oh gitu ya. Jadi definisi sehat sama sakit itu jadi dibolak-balik gitu. Makanya Pak Nasir kemarin bilang definisi sehat itu bukan sehat badan, sehat fisik dengan ibadah sehat, bukan gitu. Tapi dengan kita sehat gitu ya, pikirannya tenang, kan? Makannya enak, tidurnya nyenyak. Ibadahnya lancar. Nah, itu baru namanya sehat. Ya. Jadi kalau aktivitas kita itu untuk ketaatan, ya walaupun sebenarnya dalam kondisi sakit, ya itu sebenarnya sehat. Ya. Oh iya, betul juga, betul. Nah, jadi tujuan iblis itu bagaimana caranya dia bisa menyusup ke dalam kolbu. Jadi kalau misalnya ada kerajaan ya, nah, ada kerajaan, kan kerajaan itu biasa ada bentengnya, ya. Nah, di benteng itu ada pasukannya tuh, ada pasukan penjaga pertahanan. Nah, bagaimana cara penyusup masuk ke dalam? Pasukannya ini betul-betul sigap nih, masuk ke benteng pertahanan. Bagaimana caranya? Yang pertama dilakukan adalah menggoda para penjaganya ini, penjaga benteng pertahanan ini dengan sesuatu yang melelehkan. Macam-macam. Dia akan tahu, oh ini gampang ini kalau disogok, dikasih uang. Ya. Atau misalnya kalau ini laki-laki, wah kasih dia ini goda dengan wanita. Nah, bikin konser musik lah situ. Akhirnya kan prajuritnya nonton. Ya. Digoda kan? Tahu dia apa kelemahannya. Itu. Para prajuritnya ketika terlena dengan ini, masuklah dia. Set gitu. Masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, dia tidak langsung ke raja, tapi dia masuk ke penasehat kerajaan. Ya, dia masuk ke penasehat kerajaan. Nah, penasehat kerajaan itu ada dua biasanya kan, kalau di kerajaan itu ada dua biasanya. Ya, satu itu biasanya untuk menasihatkan kebaikan terus. Nah, satu itu memang bagaimana supaya bisa survive. Jadi penasihat yang satu bagaimana supaya bisa survive. Nah, dia masuknya ke penasihat yang membuat bisa survive. Supaya apa? Supaya ya kesannya meniatkan kebaikan lah. Gitu. Survive. Ya tidak apa-apa tuh prajurit di luar itu, biar dia juga rileks lah, santai, ada hiburan-hiburannya gitu kan. Akhirnya dia ngomong gitu ke raja. Nah, raja kan oke kan. Raja oke kan. Nah, kalau sudah seperti sistemnya sudah ini, si raja sudah oke, dia akan memerintahkan sama ke jenderal-jenderalnya nih. Ke jenderal-jenderalnya ya untuk turun SOP baru. Nah, pasukan boleh santai-santai lah. Nah, kalau sudah terjadi begitu, ya udah dikuasai sebenarnya kerajaan itu. Sudah dikuasai oleh penyusup itu. Nah, kalau dalam tubuh kita, para penjaga perbatasan ini itu adalah ya indera kita, penglihatan, pendengaran, pengecapan. Dibikin lalai.
dibikin lalai. Jadi kalau tidak bisa kita digoda bikin dosa, maka dibikin lalai. Ya. Berapa di antara kita yang kalau misalnya niatnya mau di Facebook dengar ceramah gitu, ya baru dengar ceramah sebentar ngantuk, biar nggak ngantuk, kita lihat-lihat yang lain dulu lah, scrolling, ternyata 1 jam 2 jam gitu. Digodanya seperti itu memang, dibikin lalai. Jadi mata kita dibikin lalai, telinga dibikin lalai, lisan kita dibikin lalai, lidah kita pengecapan dibikin lalai gitu ya. Belum kenyang itu, lagi tambah lagi, makan lagi, terus dibikin lalai. Nah, kalau sudah terlena ini kita punya indera, ya, terlena, maka masuklah dia ke pusat dia pemberi nasihat. Nah, itu tadi fujurah wa taqwaha. Jadi hawa nafsu itu baik sebenarnya. Supaya survive. Kalau orang tidak ada hawa nafsu tidak bisa kawin. Benar nggak? Kalau tidak ada nafsu makan, ya dia mati kelaparan lah. Jadi nafsu itu bagus dia. Yang penting dikontrol. Ya, ada batasannya. Dan perjuangan kita itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu ini. Ya. Jadi dia masuk sampai situ. Ya, digodalah hawa nafsu itu ketika setan dan hawa nafsu ini sudah berada, ya. Kan udah 2 kekuatan ini, kekuatan hawa nafsu sama kekuatan setan, ya. 2 sama takwa. Kalau kira-kira 2 lawan 1 menangnya siapa? Menangnya 2 kan ya? Menang 2. Apalagi kalau misalnya orang-orang di luar sana, ya, kok sini nggak ada sholat. Orang di luar sana supaya misalnya sukses, supaya misalnya lancar usahanya, pergilah dia ke dukun, mintalah baca-baca, mintalah apa gitu kan. Nah, tambah lagi kekuatan 3 kan. Nah, 3 lawan 1 mana menang? Pasti 3 menang. Ternyata yang 1 ini ketakwaannya ini mulai berkurang juga. Sholatnya sudah mulai terlambat gitu ya. Ya, sudah mulai terlambat, sudah mulai tidak khusyuk, atau bahkan sudah tidak sholat ini. Ini jadi setengah atau jadi 0. Nah, 3 lawan 0 menang siapa? Ya, menang 3 lah. Nah, kalau sudah setan dan iblis sudah menguasai hati, maka dia akan menguasai akal. Ya, menguasai akal. Padahal kontrol perilaku itu ada di akal semuanya. Kontrol perilaku ada di akal. Dialah yang akan memerintahkan jenderal-jenderalnya itu apa tuh? Penglihatan, lisan, tangan, kaki, ya. Untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, kesannya untuk ini kan untuk survive. Nah, ini kan jadi pemborosan, ya. Jadi pokoknya apa semua mau dikuasai gitu kan. Sebenarnya niatnya mau survive gitu. Ada niat baiknya gitu. Gitu. Kesannya gitu. Nah, itu untuk menguasai. Nah, akhirnya apa? Matanya pokoknya akan dibuat untuk melihat yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Telinganya, lisannya, tangannya, pokoknya gitu. Nah, sehingga walaupun Ramadan, ya setan-setan iblis itu diikat, ya, tapi kalau sudah polanya sudah sampai seperti ini, itu ada tekan tombol otomatis dia. Jadi hawa nafsu sudah menjalankan, jadi rutinitas kita gitu. Akhirnya banyak orang ya harusnya bulan Ramadan bisa sehat, ya, dengan semua aktivitas ibadah yang menyehatkan ya. Nanti insya Allah kita bahas ya. Di Ramadan apa? Puasanya sendiri ya, kemarin sudah dibahas. Puasanya sendiri. Sholatnya juga bikin sehat kalau kita paham, ya. Wudunya bikin sehat, ya. Wudunya bikin sehat. Sedekahnya, aktivitasnya bikin sehat. Tapi kenapa malah sakit? Kenapa malah kolesterolnya naik, gula darahnya naik, apanya naik gitu? Maka jangan menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Nah, maka insya Allah ini sebagai pengantar untuk besok ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana aktivitas ibadah dalam kesehatan sehingga kita bisa melihat aktivitas ibadah kita itu bisa menjadikan kita ya sehat secara fisik di dunia. Ya, sehat secara fisik di dunia dan betul-betul sehat nanti di akhirat. Kalaupun Allah uji kita dengan sakit, ya, padahal kita sudah melakukan ketaatan, maka insya Allah kita masuk ke dalam kafilahnya, ya, Nabi Ayub alaihissalam, ya, yang mana Allah ingin memberikan derajat, ya, kepada hamba-hambanya, derajat yang selevel dengan Nabi. Tapi sudah tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah memberikan derajat itu. Nah, caranya bagaimana? Diberikanlah ujian, musibah, diberikanlah sakit, ya, supaya kita mendapatkan derajat itu. Dalam sebuah ada ulama besar ya, Badiuzzamana Said Nursi, bahwa 1 detik, ya, 1 detik orang yang bersabar dalam sakitnya itu senilai dengan 1 jam ibadah. Jadi 1 detik sama dengan 1 jam ibadah. 1 jam senilai dengan 1 hari. Jadi ketika kita bersabar, nilai pahala kita itu besar itu, malah melewati batas usia kita. Ya, pahala kesabaran kita itu melewati batas usia kita. Nah, makanya insya Allah ini akan kita sama-sama kaji ya di buku ini, Terapi dengan Ibadah, dan juga buku Al-Kalimat ya. Sebagai penutup ya, saya mau bahas 1 ayat yang saya juga merasa aneh dengan ayat ini, merasa heran gitu dengan ayat ini. Ini ayat yang termasuk paling aneh ya menurut saya dengan kacamata manusia. Kalau bukan dari Allah, ini mustahil manusia yang bikin betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. Pertanyaannya, jiwa kita punya siapa? Allah. Harta kita punya siapa? Allah. Jadi Allah kasih ke kita. Terus sini saya beli, baru dikasih lagi. Misalnya kayak kita nih orang tua, ya. Nah, ini saya kasihkan buku nih. Buku. Ini satu buku. Sini itu buku saya beli. Sini itu buku saya beli. Paling kan sudah kita yang kasih kan? Nah, sini itu buku saya beli. Nanti saya kasihkan kok lagi uang banyak. Nah, kalau kita mau ini, ya, jika engkau ingin mengetahui bahwa menjual jiwa dan harta kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi hamba dan prajuritnya merupakan bisnis yang paling menguntungkan dan pangkat yang paling terhormat, maka perhatikanlah cerita imajiner yang singkat berikut ini. Pada suatu hari, seorang raja memberikan sebuah ladang yang luas sebagai titipan dan amanah kepada 2 orang rakyatnya. Ladang itu berisi semua mesin, perangkat, senjata, hewan, dan semua keperluannya. Ketika itu terjadi perang yang sangat hebat. Keadaan menjadi tidak stabil, sehingga segalanya bisa berubah. Maka sebagai bentuk kasih sayang dan karunia-Nya, raja mengirim salah seorang ajudannya dengan membawa perintah darinya untuk disampaikan kepada 2 orang tadi. Juallah kepadaku amanah yang kuberikan, agar kupelihara untuk kalian, sehingga dalam kondisi sulit semacam ini ia tidak hilang percuma. Aku akan mengembalikannya lagi pada kalian dalam bentuk yang lebih baik pada saat perang usai. Aku juga akan membayarnya dengan harga yang tinggi, seakan-akan amanah itu adalah milik kalian. Semua mesin dan perangkat yang kalian miliki saat ini akan dipakai di pabrik milikku atas namaku dan dalam perlindunganku. Harga dan nilainya akan meningkat dari 1 menjadi 1000. Di samping itu, semua laba yang ada juga akan diberikan kepada kalian. Aku akan mengambil alih semua beban biaya yang ada untuk kalian, di mana kalian lemah dan fakir, tidak mampu menanggung biaya untuk menjalankan mesin tersebut. Aku akan mengembalikan kepada kalian semua hasil keuntungannya. Juga aku akan membiarkannya bersama kalian agar bisa digunakan dan nikmati hingga tiba saat untuk mengambilnya kembali. Dengan demikian kalian akan mendapatkan 5 keuntungan. Jadi ada 2 orang dikasih kebun. Dikasih nih, ini kebun nih. Ya. Dikasih kebun. Kemudian terjadi perang. Kalau kondisi perang kan, wah itu menjaga kebun juga nggak bisa jalan gitu kan. Nah, terus yang raja ini yang punya kebun itu dibilang, "Sini saya beli itu kebun lagi. Nanti saya kasih keuntungan yang besar." Ya. Nanti saya yang beban-bebannya nanti saya yang tanggung. Ya, kata si raja, beban-bebannya nanti saya yang tanggung. Ya, sudah dibeli, ya. Kemudian beban-bebannya nanti ditanggung. Kemudian semua keuntungannya, ya, semua keuntungannya juga dibagi. Terus kalau nanti selesai perang, semua keuntungan dan pabriknya ini dikembalikan lagi kepada orang itu. Ya. Lalu kemudian, ya, kemudian orang itu boleh juga pakai itu kebun. Nah, luar biasa kan si raja itu. Jadi raja
nitipkan kebun, kasihkan amanah, terus di sini kubeli, ya dibeli sampai ribuan kali lipat, kemudian dirawatkan, masih bisa dipakai juga, ya. Kemudian setiap keuntungan, ya dibagi juga. Kemudian kalau beban-bebannya si raja yang tanggung itu, nah, luar biasa. Jika kalian tidak menjualnya kepadaku, ada juga ternyata dampaknya kalau tidak mau dijual. Maka semua yang ada pada kalian itu akan lenyap, karena memang dalam kondisi perang. Sebab seperti yang kalian ketahui, tidak ada yang bisa menjaga miliknya. Kalian juga tidak akan mendapatkan harga yang mahal, perangkat yang halus dan mahal, serta neraca sensitif dan sumber-sumber yang berharga itu pun akan terabaikan, tidak memiliki nilai sama sekali. Hal itu lantaran tidak digunakan pada berbagai aktivitas yang mulia. Selain itu, kalian sendiri yang menanggung pengelolaan dan biaya bebannya, sekaligus kalian akan melihat balasan dari sikap kalian yang mengkhianati amanah. Itulah 5 kerugian sekaligus yang akan diterima. Jadi kalau kalian tidak jual, ya ada efeknya juga, ada dampaknya juga. Ya bebannya kamu tanggung sendiri, ya. Nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban juga, gitu. Nah, jadi ladang mesin perangkat dan neracanya itu adalah tubuh kita, ruh kita, qalbu kita, ya, yang pendengaran, penglihatan, akal, itu semua, ya, itu semua ladangnya. Kalau kita jual kepada Allah yang menguasai atau raja ini, maka Allah yang akan menuntun mata kita, ya. Kalau kita jual maksudnya ya udah, mata kita melihat yang baik-baik saja, menghindari dari yang buruk-buruk. Akhirnya mata kita menjadi organ yang sangat mulia. Mulut kita, ya, kita jaga supaya mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Jadi lisan kita itu atau mulut kita itu, ya, betul-betul menjadi mesin ketaatan. Tangan kita jadi mesin ketaatan, kaki kita jadi mesin ketaatan. Jadi semuanya menjadi mulia di sisi Allah. Ya, yang nanti Allah membalas dengan berkali-kali lipat dengan surga. Ya, padahal yang punya anggota tubuh kita ini adalah Allah juga. Ya, sedangkan kalau orang yang menghinakan dirinya, ya, membiarkan matanya, tangannya, kakinya semuanya mengikuti hawa nafsunya, maka akan dihinakan oleh Allah dan tetap akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jadi semua kita ini punya organ, semua ini nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ketika kita menjual, ya, semua organ tubuh kita ini, ya, kepada Allah, maka insya Allah Allah akan membalasnya dengan surga. Masya Allah. Tubuh-tubuh kita punya Allah juga, ya. Semua harta kita yang punya Allah juga. Nah, kita dibeli sama Allah tuh dengan harga yang luar biasa. Makanya saya bilang ini kalau bukan Tuhan yang bikin ini ayat, gitu ya, nggak mungkin manusia, gitu. Mustahil manusia, ya, mustahil manusia. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkahan dari apa yang kita sama-sama dengar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.